Tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini masih dengan pembahasan soal untuk persiapan SNBT tahun 2023 ya. Sebenarnya ini mungkin kalau takutnya untuk yang 2024 kurang ya. Nah, tapi untuk 2023 sendiri sebenarnya sebagian udah saya record tahun lalu, karena waktu pas untuk persiapan SNBT 2023 pun juga pihak BP3 juga menyebarkan simulasi terkait dengan pelaksanaan SNBT 2023 itu sendiri. Nah, cuman karena saya nggak tahu itu berasal dari website dan emang disebar umum gitu ya. Jadi saya bikin pembahasannya itu cuman yang saya dapatkan yaitu adalah terkait dengan pengetahuan kuantitatif sama penalaran matematika, itu seingat saya ya. Oke, so untuk filenya nanti versi lengkapnya bakal nanti saya cantumkan di linknya di deskripsi, oke? Ya, so kita masuk pembahasannya untuk di video kali ini adalah terkait dengan subtes penalaran umum. So kita mulai dari nomor 11. Negara T adalah negara kepulauan yang biaya logistiknya tinggi. Oke. So katanya biaya logistiknya tinggi. Nah, pakar logistik ini menyebutkan bahwasannya penyebabnya adalah tidak meratanya infrastruktur. Nah, sehingga tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah ya. Oke. Manakah pernyataan-pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat pakar logistik tersebut? Oke. Pernyataan yang pertama. Pemerintah membangun banyak infrastruktur baru untuk memastikan pemerataan pembangunan. Ini memperlemah pernyataan yang si pakar enggak? Of course memperlemah. Karena apa? Si pakar logistik ini bilang tidak merata karena tidak semua wilayah dijangkau kan gitu. Sehingga tidak semua wilayah dapat dijangkau. Karena apa? Tidak meratanya infrastruktur, atau misalnya infrastrukturnya masih sedikit lah gitu. Ada yang sebagai masih sedikit. Ya, so berarti ini memperlemah ya. Oke, kemudian untuk pernyataan kedua, pemerintah memberikan kebijakan insentif pajak bagi industri logistik yang untuk mengurangi beban biaya. Nah, ini ada hubungannya dengan ya biayanya, biaya logistik yang tinggi. Nah, karena berhubung nih karena nggak meratanya infrastruktur, nggak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah, pasti butuh sesuatu gitu. Ya contoh misalnya mungkin karena nggak bisa pakai mobil sama motor, mungkin dia lebih mudahnya menggunakan jalan kaki atau mungkin pakai helikopter, kan of course membutuhkan biaya juga tuh. Nah, jadi biaya tinggi. Nah, terus di sini pernyataannya adalah untuk mengurangi biaya. Ya berarti pernyataannya nih mengurangi beban biaya. Artinya berarti sebelumnya tuh udah tinggi. So, berarti tidak memperlemah alias dia ini mendukung ya pernyataannya. Pernyataan ketiga, masyarakat memilih menggunakan jasa logistik saat berada pada pulau yang sama. Nah, ini karena berhubung ya infrastrukturnya nggak merata, sehingga si masyarakat ini memilih jasa logistik saat berada di pulau yang sama. Ya, ini tidak memperlemah alias mendukung ya. Kalau emang misalnya infrastrukturnya sudah merata, kayak misalnya terkait dengan jalan segala macem, ya kalau emang misalnya ini ya lebih baik di antar sendiri, kan itu paling possible-nya kan begitu. Walaupun ya emang mungkin kalau emang nggak mau ribet gitu ya, misalnya mungkin tak sibuk apa gimana ya, possible gitu menggunakan jasa logistik. Perubahan logistik saat ini memastikan bahwa semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Nah, di sini katanya perubahan logistik memastikan dijangkau dengan mudah. Tapi di sini biaya logistiknya tinggi. Terus abis itu dia bilang, pakar itu bilang tidak merata dan tidak mudah dijangkau. Berarti pernyataan ini memperlemah pernyataan tersebut ya. Konsumen memilih perusahaan logistik yang memberikan layanan jangkauan pengiriman yang luas. Nah, ini kira-kira ya ini memperlemah atau mendukung? Mendukung. Kenapa? Karena dengan perusahaan logistik yang layanan jangkauannya luas,
berharap infrastruktur yang emang belum dapat kayak gini itu dapat terjangkau. Artinya berarti pernyataan ini menyatakan bahwasannya saat kondisi tersebut itu ya masih belum merata, atau misalnya untuk wilayah tertentu masih sulit dijangkau gitu. Mungkin karena jauh kan gitu segala macam ya. Jadi lebih memilih menggunakan perusahaan logistik ya. Nah, oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Ke soal nomor 12. Nah, buah mangga mengandung vitamin C dan antioksidan sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh serta membantu melawan infeksi virus. Penelitian terbaru, jadi di sini katanya menunjukkan bahwa mengonsumsi buah mangga dapat mencegah kanker dan menurunkan kadar kolesterol. Manakah dua simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Harga buah mangga menjadi mahal karena memiliki manfaat untuk kesehatan. Nah, di sini nggak ada bahas biaya. So, ini bukan merupakan kesimpulan yang pas. Jumlah buah mangga yang dikonsumsi mengaruhi khasiat buah mangga untuk mencegah kanker. Di sini tidak membahas terkait dengan kuantitasnya. Nah, jadi salah ya. Yang C, banyak penderita kanker yang mencari buah mangga untuk pengobatan. Nah, kenapa? Karena di sini juga dikasih tahu katanya mengonsumsi buah mangga dapat mencegah kanker. Ini oke. Mengonsumsi mangga disarankan agar dapat terhindar resiko dari penyakit tertentu. Betul. Ya, contohnya kanker kan gitu. Terus juga karena kalau kadar kolesterol tinggi kan biasanya ada penyakit-penyakit yang lain ya, penyakit lain yang timbul. Oke, ini berarti benar. Oke, jadi di sini kan bahas terkait dengan buah mangga sama hubungannya dengan pengobatan. Banyak produk kesehatan yang menggunakan bahan dasar. Oh, ini nggak ada. Di sini nggak bahas terkait dengan produk-produk kesehatan yang dibuat berdasarkan ekstrak buah mangga. Intinya di bagian ini, di kalimat yang di atas ini, intinya buah mangga itu kan punya kandungan yang dimana meningkatkan kekebalan tubuh sama membantu melawan infeksi. Nah, katanya dengan mengonsumsi buah mangga tersebut dapat mencegah kanker dan menurunkan kadar kolesterol. So that means berarti buah mangga ini dengan kandungan tertentu ada hubungannya dengan penyakit gitu ya. Nah, di sini mana kan dua simpulan. Nah, jawabannya adalah C dan D. Nah, cuman kalau nggak salah nih ini karena berhubung saya juga nyari ini soalnya pas lagi ini ya, pas udah tadi tahun di akhir tahun ya, atau intinya di tahun 2023, bukan di awal tahun 2023 atau sebelum terlaksananya SNMPTN 2023. Jadi saya nggak melakukan simulasi tersebut. Saya nggak ngecek apakah emang ini pilihannya bisa dua gitu ya. Tapi kalau dari pertanyaannya ya harusnya berarti ini bisa milih dua. Bisa jadi 12, 13, 14, 15 kan gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke nomor 13. Kebiasaan tidur dengan posisi tengkurap dianggap buruk bagi kesehatan karena dapat memberikan tekanan pada bagian punggung dan leher yang akan mengakibatkan nyeri. Nah, tapi gitu ya. Tapi tidur tengkurap selain itu juga menyebabkan kesemutan. Oke, jadi ini ibarat kata nih di bagian pertama ini dari sini sampai sini itu efek samping gitu ya, atau efek buruknya atau efek negatifnya. Nah, meskipun demikian tidur tengkurap dapat membuka saluran pernapasan sehingga dapat mengurangi dengkuran. Nah, ini adalah benefitnya atau sisi positifnya. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Orang yang mengalami kesemutan tidur dengan tidur dengan posisi tengkurap. Ini salah. Kenapa salah? Wah, kok padahal di sini tidur tengkurap juga dapat menyebabkan kesemutan. Wait, ntar. Orang yang mengalami kesemutan gak harus tidur dengan posisi tengkurap. Bisa aja orang yang mengalami kesemutan itu karena mungkin lagi jongkok atau mungkin lagi apa atau mungkin dengan atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dia kesemutan. Jadi tidak harus gitu loh. Tidak harus lagi posisi tidur.
Tuh yang A itu artinya begitu. Yang B, kesemutan akibat tidur tengkurap dapat menyebabkan tidur menjadi tidak nyenyak. Nah, di sini di informasi di sini tidak ada bahas terkait dengan kesemutan sama tidur nyenyak atau tidak. Jadi ini kurang pas lah ya, kurang pas. Atau mungkin ditanya tanda tanya dulu nih kalau emang ragu-ragu. Orang yang memiliki gangguan pernafasan dapat disembuhkan dengan tidur tengkurap. No, ini hanya membuka sehingga mengurangi dengkuran. Bukan kalau ada gangguan pernapasan disuruh tidur disembuhkan dengan tidur tengkurap. Oh, of course ini salah. Nyeri punggung dan leher dialami orang yang mendengkur. Salah. Nyeri punggung dan leher itu dialami oleh orang yang tidurnya yang memiliki kebiasaan tidur dengan posisi tengkurap. Tuh, jadi ini salah. Nah, yang E, dengkuran sebagian orang yang tidur tengkurap berkurang. Ya, ini benar. Kenapa? Di sini udah ada statement. Tidur tengkurap dapat membuka saluran pernafasan sehingga dapat mengurangi, ya, mengurangi bukan artinya nggak bakal jadi mendengkur lagi, tapi mengurangi mungkin kayak dengkuran mungkin biasanya begini, frekuensinya jadi berkurang gitu. Jadi nomor 13 kalau kita bandingin B sama E, of course lebih pas yang E ya. Jadi nomor 13 jawaban yang E. Kalau untuk yang B ini ya kesemutan akibat tidur tengkurap dapat menyebabkan tidur menjadi tidak nyenyak tuh di sini emang nggak ada hubungannya sebenarnya ya. Ya walaupun emang mungkin kalau emang misalnya namanya udah pas posisi kesemutan ya kalau mau tidur kan juga pasti agak susah kan tuh. Cuman ya karena di sini nggak dibahas ya of course nggak bisa kita jawab seperti itu kan gitu. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, wait loh. Malah 14-an. Oke, lanjut ke nomor 14 dan 15. Oke. Untuk nomor nomor 15 saya taruh di sini deh. Nah, nomor 14 ini. Nah, nomor 14, apabila sudah siap panen, jeruk akan terasa empuk. Oke. Jadi berarti di sini kita punya informasi kalau siap panen, terasa empuk jika ditekan, kulitnya berwarna kuning langsat, dan jika tergores, berarti keluar aroma wangi. Nah, jadi alhasil apa? Nilai jeruknya semakin tinggi. Nah, di sini jika buah jeruk terasa keras jika ditekan, berwarna hijau dan tidak mengeluarkan aroma, mana kesimpulan yang benar? Buah jeruk belum siap dipanen. Ini oke. Ya, karena apa? Kalau siap dipanen harusnya dia empuk. Terus habis itu warnanya warnanya kuning. Terus ada aroma wangi. Buah jeruk harganya murah. No, di sini walaupun emang kita bahas terkait dengan nilai jual atau harga, tapi nggak bisa kita tentukan berdasarkan dengan murah. Di sini statementnya adalah nilai jualnya semakin tinggi. Jadi yang namanya kalau jual semakin tinggi ya mungkin dari awalnya mungkin kalau misalnya dibawa dalam proses masih belum panen atau mungkin panennya ya ibaratkan kayak sebelum siap dipanen tuh. Jadi mungkin kalau misalnya mau matang ya harus nungguin atau dilakukan treatment apa. Ya maka nilainya pasti otomatis naik. Kayak misalnya mungkin ini 4.000 jadi 5.000 atau 6.000. Tapi apakah bisa dibilang mahal atau murah? Enggak kan. Nah, berarti yang C juga nggak bisa kita bilang seperti itu. Dia naik ya, gitu. Tapi ingat, tinggi itu belum tentu mahal, tinggi itu belum tentu murah gitu. Oke. Buah jeruk tidak bisa dijual. Di sini nggak ada bahasan kalau misalnya ini nggak bisa dijual ya, melainkan di sini membahas terkait dengan sifat-sifat buahnya dengan kalau misalnya dia siap panen ya kan. Terus habis itu kalau emang dia siap panen maka nilai jeruknya semakin tinggi ya, gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama bisa dijual atau enggak. Buah jeruk rasanya masam, ini of course udah nggak ada hubungannya lagi. Ya di sini nggak ada bahas rasa lah. So ya jawaban nomor 14 adalah yang A ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Hadiah wisata ke luar negeri diberikan oleh perusahaan Z
jika, oke, di sini ada if pekerjanya memiliki kinerja yang sangat baik 2 tahun berturut-turut, oke, harus diperhatikan, dan dinominasikan oleh rekan kerja dan atasannya. Oke, hati-hati. Dan pekerja C disukai oleh rekan kerjanya serta mendapatkan penilaian kinerja sangat baik tahun kemarin. Simpulan berdasarkan informasi tersebut, pekerja C layak. Oke, jadi pekerja C ini disukai oleh rekan, jadi cuma disukai oleh rekan kerjanya, terus mendapatkan penilaian kinerja sangat baik dari tahun kemarin. Kesimpulan katanya dari sini membuat kesimpulan nih, ada statement bahwasanya pekerja C itu layak gitu mendapatkan si hadiahnya. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Nah, kira-kira yang mana? Ya, ini jawabannya adalah yang C. Nah, kenapa kok bisa jawab begitu? Nah, gini, kita perhatikan lagi kalimat yang pertama. Memiliki kinerja baik selama 2 tahun berturut-turut. Di sini 2 tahun berturut-turut, oke? Jadi hati-hati, ini 2 tahun berturut-turut. Tapi si pekerja C ini baru penilaian kinerja yang sangat baik baru tahun kemarin. So baru berlaku cuma 1 tahun. So gagal. Ya, itu yang pertama. Kan ingat di sini dapat hadiah wisata itu ada dua. Ada dua penilaian atau 2 kriteria. Yang pertama penilaian kerja, yang kedua adalah nominasi. Dia bakal ke luar negeri kalau kinerjanya ini baik selama 2 tahun. Kalau yang nominasi harus rekan kerja dan atasannya. Nah, pekerja C di sini disukai rekan kerja dan mendapatkan penilaian kerja 1 tahun ya. Yang pertama gagal dong. Karena apa? Karena penilaian kerjanya ini harus 2 tahun berturut-turut. Sedangkan si C ini baru tahun kemarin. Nah, jadi syarat pertama atau kriteria pertama gagal. Bagaimana dengan kriteria kedua? Ya gagal juga. Kenapa? Perhatikanlah baik-baik. Rekan kerja dan atasannya. So di sini bisa kita pastikan bahwasanya ya berarti ya rekan kerja sama atasannya yang harus menominasikan. Kalau rekan kerjanya doang boleh nggak? Nggak boleh, karena ada kata dan. Tuh, kalau dan itu berarti harus dua-duanya, nggak boleh salah satu. Ya, jadi ini sebenarnya kalau kayak kalimat dan atau pakai kata atau itu ada hubungan dengan materi logika matematika gitu. Ada hubungannya sama tabel kebenaran. Kayak misalnya nih, kalau kata hubungnya dan, kalau satu benar maka kesimpulannya itu benar. Kalau misalnya dia benar dan salah, ya hasilnya begini gitu ya. Jadi harus benar semua gitu supaya menghasilkan jawaban yang benar. Karena berhubung ini salah satu doang, alias rekan kerja doang, atasannya nggak mengikuti alias salah nih berdasarkan atasannya, ya berarti jawabannya ya salah gitu. Karena harus dua-duanya benar, alias dua-duanya tuh harus pas supaya biar sesuai dengan kriterianya. Jadi makanya kenapa simpulannya tersebut pasti salah. Ya karena dari kriteria pertama enggak terpenuhi, kriteria kedua juga sama, enggak terpenuhi juga, ya pasti kalau katanya layak ya udah pasti salah dong kan gitu. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 16. Nah, oke. Untuk soal nomor 16 tersendiri adalah dewasa ini pemanfaatan kendaraan yang ramah lingkungan banyak digunakan oleh masyarakat. Dengan pemanfaatan ini, konsumsi bahan bakar minyak di masyarakat mampu mendatangkan efisiensi sebesar 20-30%. Nah, artinya berarti kayak misalnya harusnya mungkin butuhnya 20, jadi ya enggak sebanyak atau enggak enggak sebanyak yang kalau enggak ada kendaraan ramah lingkungan. Oke, berdasarkan paragraf tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? Paling mungkin ya. Oke, jadi kalau emang setengah mungkin atau kayak hampir nggak mungkin ya berarti bukan jawabannya.
Masyarakat menjadi lebih hemat ketika menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. No, ini nggak ada hubungannya sama sekali. Di sini nggak ada hubungannya apa sih namanya biaya hidup masyarakat dengan kendaraan ramah lingkungan. Di sini kendaraan ramah lingkungannya ada hubungannya dengan kendaraan ramah lingkungan ada hubungannya dengan konsumsi bahan bakar minyak di masyarakat. Tuh. Kendaraan yang ramah lingkungan menjadi pilihan sebagian besar. No, ini cuman bilang banyak digunakan, tidak menyatakan sebagian besar atau berapa persentasenya gitu. So berarti ini juga nggak bisa dijadikan asumsi. Kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan semakin meningkat. Nah ini possible. Kenapa? Karena di sini dewasa ini adanya banyak digunakan. Oke, berarti ya intinya udah mulai ada lah gitu. Kemudian banyak produsen kendaraan menggunakan teknologi ramah lingkungan pada kendaraan produksinya. Nah, yang D, banyak produsen kendaraan menggunakan teknologi di sini nggak ada hubungannya ya kendaraan ramah lingkungan sama produsennya. Oke, so berarti udah gagal nih. Hemat energi menjadi program yang gencar disosialisasikan oleh pemerintah negara X. Di sini nggak ada hubungannya dengan namanya sosialisasi. So ini udah salah nih asumsinya. Jadi 16 ada asumsi yang paling mungkin adalah yang C, yaitu adalah kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan semakin meningkat, yang dibuktikan dengan kalimat ya di mana dewasa ini pemanfaatan kendaraan ramah lingkungan banyak digunakan oleh masyarakat ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita hapus. Lanjut ke nomor 17 dan 18. Angka yang nomor 17 ada sebuah bilangan, pola bilangan yang rumpang. Angka yang paling sesuai untuk melengkapi deret tersebut adalah berapa? Ya, jawabannya adalah 3. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, polanya di sini adalah tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, ya. Jadinya berarti kalau kita bikin 3 plus 2, itu jadinya 5. Tambah 2, 7, tambah 2, 9, tambah 2, 11, tambah 2, 13, ya. Oke, jadi jawabannya sesuai nih kalau D. Kalau yang lain ya of course nggak sesuai ya, karena di sini dari informasi soal yang diketahui di sini nih udah jelas banget bahwasanya bilangan ini mempunyai pola bertambah 2 secara konstan ya. Oke, nomor 18. Tabel berikut menunjukkan jumlah siswa yang lulus dan gagal dilaksanakan dalam 5 gelombang. Persentase kelulusan tertinggi. Oke. Nah, tapi kita lihat, berarti karena berhubung persentase kelulusan ini berarti dibandingkan dengan persentase kelulusan berarti adalah jumlah kelulusan kita bandingkan dengan yang namanya jumlah mahasiswanya dikalikan dengan 100% ya. Nah, di sini ingat yang diminta adalah persentase di gelombang tertentu gitu. Nah, jadi bahasnya tuh per gelombang. Nah, kita cek dulu nih jumlah mahasiswa tiap gelombang berapa. Gelombang pertama 40 ya. Gelombang pertama itu ada 40 orang. 26 tambah 14 kan 40 ya. Oke. Kemudian 28 tambah 12 ini juga sama 40. Ini 60, ini 40, ini 30. So, ya tinggal kita bandingkan untuk yang pertama. Berarti jadinya 26 per 40 dikalikan dengan 100%. Nah, ini kalau mau benar-benar dihitung ya. Nah, cuman sebenarnya dari sini juga udah ketahuan bahwasannya gitu ya, bahwasannya nih ini logik sebenarnya. Ini bisa kita buang untuk nomor 5. Untuk nomor 5 ini bisa kita buang. Terus habis itu untuk nomor 3 ini juga bisa kita buang sebenarnya.
Kenapa nomor 5 ini kita bisa buang? Karena gini aja. Kalau misalnya kita bahas ini setengahnya, berarti setengahnya ini 20. Setengahnya ini 20. Ini 30. Ini 20. Ini sorry. Lupa. Ini iya, ini setengahnya 20. Oh iya, ini kan setengah dari ini, astagfirullah. Tolong. Ini 20, ini 15. Kita lihat di gelombang kelima yang lulus aja nggak nyampe separohnya dari jumlah mahasiswanya. Sedangkan yang lain itu ada di atas separohnya. So berarti logikanya adalah ya benar banget, 5 ini kita bisa buang dari peta persaingan. Karena apa? Orang 50% aja nggak nyampe gitu kan. Terus yang kemudian yang kedua adalah gelombang 1. Nah, gelombang 1 ini juga bisa kita hilangkan dari perburuan. Kenapa? Dengan jumlah yang sama, sama 4 ya. Dengan jumlah mahasiswa yang sama di gelombang tertentu, yaitu dalam 40 orang, dari gelombang 1, 2, sama 4, ternyata yang banyak lulus itu adalah gelombang 2. Berarti kalau kita bandingin gelombang 2, 1, sama 4, yang paling tinggi ya yang nomor 2. Nah, kemudian kita bandingin antara nomor 2 sama nomor 3, kira-kira yang mana nih? Ya, sebenarnya kalau by logic sih sebenarnya harusnya jawabannya nomor 2. Kenapa? Karena kalau di nomor 3 atau gelombang ketiga ini dia setengah tapi lewat tipis. Nah, sedangkan kalau untuk yang kedua ini udah setengah tapi lewatnya lumayan jauh gitu. Ya kan, 20 lewat tambah 8. Sedangkan kalau untuk yang nomor 3 itu 30 lewat 2. Nah, tapi kalau emang ragu ya berarti nanti kalian tinggal ceknya 2 sama 3 gitu. Jadi nggak usah perlu capek-capek mencoba semuanya. Cuman karena ini kita belajar, kita memastikan saja bahwasanya secara by data itu terbukti gitu ya. Oke, untuk 4 sama 5 untuk yang lulus aja ya. Nah, kalau nggak lulus nggak usah. 28/40 kali 100%. Ini kemudian 32/60 kali dengan 100%. Terus habis itu ini 25/40 kali dengan 100%. Terus habis itu ini 14/15 kali dengan 100%. Ini 14/30 ya. Per 30 kali dengan 100%. Nah, jadi untuk hasilnya nanti akan langsung saya tampilkan saja. Nah, oke. Jadi dari sini nih udah saya tampilkan. Seperti ternyata bener tuh bahwasanya 2 sama 3 kalau kita bandingkan ya jauh banget tuh bedanya. Sekitar 17%. Makanya jawaban untuk nomor 18 adalah yang B. Nah, terus juga ini sebenarnya bisa kita logika. Ini kan namanya penalaran ya. Berarti kan sebenarnya ini bisa digunakan dengan cara lain yang walaupun sebenarnya kan kita tahu bahwasanya kan ini adalah sebuah pecahan kan gitu. Jadi sebenarnya nilai-nilai yang ini kan dikali 100 ya kan. Kalau nggak dikali 100 kan jawabannya 0,65, 0,70, 0,53, 0,625, 0,467. Nah, sebenarnya bisa kebayang gitu loh. Ya, bisa kebayang kayak misalnya nih 1, 4 sama 5. Kenapa kok kalau 5 tadi udah jelas nggak nyampe 50%, terbukti kan, nggak nyampe setengahnya. Terus yang 1 sama 4 gagal saing sama gelombang kedua. Nah, kalau kita bandingin ya, kan ceritanya ini adalah 28 banding 40 sama 32 banding 60 nih. Ya kan? Nah, kalau misalnya ini kan lebih 2, ya kan? Jadi ini kan kalau misalnya kita hitung kan ini lebihnya 8 gitu ya. Ini lebihnya 8. Ini lebih 8. Lebih 8 dari 40 orang gitu ya. Sedangkan kalau yang ini itu lebihnya 2 orang. Lebih 2 orang dari 60 orang yang ada. Bisa dibayangin dong ya kan, kalau misalnya kita anggap saya punya 40 potong kue sama rata.
terus saya ambil 8 sama 60 potong kue saya ambil 2. Ya jadi ibaratkan satu loyang nih, satu loyang kue saya potong 40 jadi 40 bagian atau 40 potongan sama 60 potongan. Sama rata gitu ibaratkan. Jadi yang di kue pertama 40-nya nih 40-nya sama semua. Yang di kue kedua juga 60 potongnya tuh sama semua. Nah, logikanya kan udah jelas banget bahwa satu potong kue yang kue pertama pasti bakal lebih besar dibandingkan sama potongan kue yang kedua. Kan gitu. Nah, yang kue pertama diambil 8 potong. Sedangkan di kue kedua diambil 2 potong. Kalau kita compare aja cuman 1:1 alias lebih satu orang sama-sama lebih satu orang, otomatis bakal lebih gede dong yang ini. Nah, kue yang pertama dibandingkan sama kue yang kedua. Nah, jadi kalau misalnya diambil 8 sama ini cuman diambil 2 nih, kue yang kedua diambil 2, kue yang pertama diambil 8, of course udah bakal jauh banget dan sesuai dong ya kan. Bedanya lumayan nih, sekitar 17%. Tuh. Nah, terus juga ini kita lihat nih. Kayak misalnya untuk yang misalnya untuk si siapa nih? Untuk yang satu nih, yang gagal saing sama nomor 2. Ini aja lebih 6 orang dari 40. Kalau misalnya kita bandingin sama yang gelombang ketiga gitu, gelombang yang ketiga nih, ya otomatis bakal lebih banyak dong bagiannya, atau lebih lebar dong, atau lebih banyak secara ininya kuenya tuh lebih besar, atau lebih banyak dibandingkan sama yang lebih 2 dari 60. Dan terbukti bahwasanya 65% dibanding 53%, lebih besar yang pertama kan. Terus yang ini gelombang keempat. Ini gelombang keempat ini lebih 5 orang. Lebih 5 dari 40 orang. Ya, balik lagi dibandingin sama yang 260 ya of course bakal jauh lebih besar. Sekitar nih 9,5%, lumayan loh gitu. Nah, kalau ini mah nggak usah dicek lagi, udah jelas salah, udah jelas jauh gitu. Nyampe lewat aja lewat 50% aja kagak gitu. Jadi yang kelima alasannya karena nggak lewat 50%, yang 1 sama 4 itu karena kalah saing sama nomor 2. Nah, makanya jadi sebenarnya dari data-data seperti ini tuh jatuhnya lebih dipermudah. Jadi sehingga tidak perlu yang namanya menghitung seperti ini. Nah, tapi kalau emang secara nalarnya kalian mungkin nggak dapat dan mungkin terbiasa seperti ini, ya lakukan aja nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya ini juga ini untuk besarnya ini kita bisa kira-kira kok. 26/40, 28/40, 32/60, 25/40, 14/30. Itu kita harus bisa bayangin, oh iya kalau 40 potong saya ambil 26 potong gimana tuh. Sama ini kalau dibandingin ya of course pasti bakal lebih gede yang kalau saya punya 40 potong. 40 potong kecil dari sebuah kue saya ambil 28 potongnya. Ya dah seperti itu. Jadi jatuhnya tuh kayak ibarat kata mungkin pas pertama kali belajar pecahan itu terkait dengan menggambar pecahan. Nah gunanya ya itu. Jadi kita bisa predik kira-kira seberapa besar sih luasnya gitu. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, so kita lanjut ke soal nomor 19. Nah, soal nomor 19 terkait dengan 2 dus minuman dibagikan kepada 4 kelompok kerja dengan ketentuan sebagai berikut. B mendapatkan 2 kali lebih banyak. Oke. Berarti B sama dengan 2C. Ini kalau kita bikin kalimat aljabar ya. Terus habis itu kalimat kedua, A mendapatkan bagian keseluruhan. Nah, terus yang C pembagian sama rata dari minuman yang tersisa. Terus kemudian yang keempat, setiap dus berisi 24 kotak minuman ringan. Dari 4 informasi tersebut yang digunakan untuk mengetahui jumlah kotak minuman yang diterima oleh kelompok A adalah berapa? Ya ini gampang sebenarnya. Jawabannya adalah 2 dan 4. Nah, karena kan kita jadi nih di statement kedua katanya si A ini mendapat bagian keseluruhan alias 1 dus minuman itu diambil oleh kelompok A.
Nah, terus satu dusnya 24 kotak. Berarti berapa kotak yang didapat oleh kelompok A? Ya 24 kotak. Gitu. Jadi pasti kita butuh informasi nomor 4. Sedangkan dari nggak mungkin dong kita mencari jumlah kotak minumannya tapi nggak tahu isi dusnya berapa. Ya of course udah jelas yang A nggak mungkin, yang B nggak mungkin, yang C nggak mungkin. Mau ngira-ngira emang gitu. Jadi pasti ada yang nomor 4-nya nih. Jadi tinggal antara D sama E. Jadi kalau emang mau ngasal, yang ngasalnya D sama E gitu. Antara D sama E tinggal 50% 50% dibandingin sama gambling kelimanya 20% 20% kan. Tuh. Cuman kalau 3 sama 4 ada nggak hubungannya? Wah, ya jelas nggak ada hubungannya kan. C sama D mendapatkan pembagian sama rata dari minuman yang tersisa. Ya orang yang kesisa aja juga nggak tahu berapa kan. Nah, makanya jawaban yang logis, jawabannya adalah yang D. Gitu. Jadi nggak perlu ngitung detail banget. Nah, di sini intinya bisa nggak dipakai gitu. Informasi mana yang bisa dipakai untuk menghitung atau mengetahui jumlah kotaknya, yaitu adalah nomor 2 dan nomor 4. Oke, so kita lanjut ke soal terakhir. Nah, kita lanjut ke soal nomor 20. Oke. Nomor 20. Oke, nomor 19 ya dihapus saja deh. Nah, jadi kita punya data nih, berupa diagram garis sama dikasih tahu nih ada apa sih namanya berupa angka detailnya berapa, karena mungkin takutnya kayak misalnya apakah ini takutnya di tengah-tengah atau enggak kan gitu. Nah, berdasarkan data tersebut jumlah pengunjung terendah. Nah, sebenarnya dari sini nih kelihatan dari gambar grafiknya tanpa perlu kita ngitung. Di sini ya kalau jumlah pengunjung ini jumlah pengunjung kedua fasilitas itu kan sama aja kayak ngitung ini kan sama aja kayak ngitung jumlah pengunjung perpustakaan ditambahkan dengan jumlah pengunjung museum. Nah, sekarang untuk mendapatkan yang terendah, maka ya pasti ini kita butuh yang terendah, ini kita butuh yang terendah. Kalau emang kita mau butuhnya ini yang paling tinggi, ya berarti otomatis jumlah pengunjungnya yang perpustakaan paling banyak dan jumlah pengunjung museumnya juga paling banyak. Nah, dilihat di sini dari gambar udah jelas banget. Kalau kita bandingin yang di orange yang museum nih, paling kecil itu di bagian yang hari Selasa. Terus yang perpustakaan juga paling kecil di hari Selasa. Ya, so jawabannya ya di hari Selasa. Seperti itu ya. Oke, kalau emang misalnya emang ragu, nah kita hitung. Coba ini di hari Senin 420. Ini 370. Ini 460. Ini 450. Ini 480. Dan ternyata terbukti bahwasanya yang paling sedikit atau terendah itu adalah di hari Selasa gitu. Kalau misalnya kayak mungkin kalau misalnya yang perlu kita hitung kalau misalnya pertanyaannya meragukan antara jawabannya hari Rabu sama hari Kamis. Ya, tapi kalau kita lihat kan secara angka ya udah. Tapi kan anggap aja ya kita nggak ngelihat ini dulu deh. Misalnya Rabu ternyata ini paling tinggi museum. Nah, tapi untuk yang perpustakaan dia nggak tinggi-tinggi banget. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang namanya hari Kamis, yang ini tingginya sama dan tingginya paling rendah, ya gimana? Ya sebenarnya dari sini juga kita bisa predik bahwasanya yang ini pasti bakal lebih sedikit daripada ini. Karena kan ini nih udah sama nih, ini udah sama. Tapi jumlah pengunjung yang lain di tingkat tertentu ini berbeda dan ini jatuh lebih kecil. Jadi di hari Kamis pasti bakal lebih kecil gitu. Jadi sebenarnya cara mengerjakan ini ya tergantung sama ya harus belajar membaca data statistik seperti itu ya. Oke, so segitu aja yang bisa saya sampaikan di video pembahasan penalaran umum untuk simulasi SNMPTN 2023 yang dibagikan oleh website BP3 Kemdikbud. Dan
Jika ada kekurangan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan terima kasih juga yang sudah donasi di sawirida.co dan scan barcode kirisnya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. So saya izin pamit, jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat. So wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.